Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sambat Ada dari jurusan Budidaya Perairan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada ikan. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, ikan itu merupakan hewan vertebrata yang memiliki dua sistem peredaran darah. Yang pertama ada sistem peredaran darah tunggal dan sistem peredaran darah tertutup. Apa itu sistem peredaran darah tunggal? Sistem peredaran darah tunggal itu adalah di mana darah itu beredar melalui jantung sebanyak sekali. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup adalah peredaran darah yang mana darah yang beredar itu melalui pembuluh darah. Nah, darah pada ikan ini memiliki fungsi yang sama seperti darah dalam tubuh kita, yaitu untuk mengangkut makanan dan juga membuang sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, organ pada sistem peredaran darah di ikan ini ada 5. Yang pertama jantung. Nah, jantung ikan itu terletak di posterior lengkung insang di bagian depan rongga badan dan di atas isthmus. Jantung pada ikan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada atrium, ventricle, dan sinus venosus. Nah, apa itu atrium? Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung yang berdinding tipis. Kalau ventricle itu sebuah ruangan dalam jantung yang berdinding tebal. Sedangkan sinus venosus adalah ruang tambahan di dalam jantung yang berdinding sel tipis, bahkan nyaris tidak memiliki jaringan otot. Nah, yang kedua ada conus arterius. Nah, pada jenis ikan Elamobranchi, ini conus arterius ini berfungsi dan berkembang dengan baik. Namun, pada jenis ikan ini tidak memiliki bulbus atreus. Nah, sedangkan pada jenis ikan telostel itu memiliki sinus atreus yang strukturnya sangat kecil dan memiliki bulbus atreus yang tumbuh serta berfungsi dengan baik. Nah, jadi mungkin setiap berbeda jenis ikan itu fungsi conus atreusnya juga berbeda. Nah, yang ketiga ada arteri. Arteri adalah salah satu pembuluh darah dalam tubuh ikan yang fungsinya untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju seluruh tubuh. Nah, organ yang keempat itu ada vena. Vena adalah salah satu pembuluh darah dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Nah, sedangkan yang kelima ada kapiler. Kapiler itu adalah tempat percabangan saluran darah dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran darah dengan jaringan atau sel. Nah, next ini adalah proses peredaran darah pada ikan dan juga ada gambarnya ya, di situ bisa dilihat. Nah, jadi pertama aliran darah itu dimulai dari jantung, kemudian menuju insang. Nah, di situ akan terjadi pertukaran gas. Selanjutnya, darah akan dialirkan aorta ke bagian dorsal dan kemudian menyebar ke organ-organ tubuh melalui pembuluh kapiler. Darah dari seluruh tubuh ikan yang banyak mengandung gas karbon dioksida atau CO2 akan dialirkan ke sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium. Nah, sinus venosus ini adalah ruangan atau rongga pada jantung ikan yang terletak di antara ventricle dan atrium. Jadi dia berada di tengah-tengah ya, antara atrium dan ventricle. Nah, selanjutnya pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep kemudian masuk ke dalam ventricle. Dari ventricle, darah akan dialirkan menuju conus arterius, selanjutnya menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Nah, nanti di insang ini akan terjadi proses pertukaran CO2. Nah, selanjutnya kapiler-kapiler insang ini akan melepaskan gas karbon dioksida atau CO2 dan mengambil O2 dari air. Nah, di kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang banyak mengandung oksigen dan zat makanan ke sel tubuh. Selain itu, darah juga mengambil karbon dioksida dan kemudian dibawa ke jantung melalui vena dan sinus venosus. Nah, ini ada ringkasan cepatnya ya, bagaimana sistem peredaran pada ikan itu. Jadi yang pertama, darah yang kaya akan CO2 dialirkan ke sinus venosus, lalu ke atrium, ventricle, lalu ke
konus arterius. Nah, kemudian menuju insang. Di insang ini akan terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Selanjutnya, udah terjadi pertukaran, darah yang lebih banyak mengandung oksigen itu akan dialirkan ke seluruh tubuh ikan. Nah, jadi itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.